Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, let me introduce myself. My name is Arlene Tariani Duputri. I'm from Management Class 22DX with MPM 224111041. In this video, I will tell you about basic challenge of organization design. Okay, let's get started to the material. Basic challenge of organizational design yaitu di mana proses organisasi mengalokasikan orang dan sumber daya untuk tugas-tugas organisasi, lalu menetapkan hubungan tugas dan wewenang yang memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuannya. Dan ada juga pembagian kerja, yaitu tingkat spesialisasi dalam organisasi. Dalam organisasi yang sederhana, diferensiasi rendah karena pengambilan kinerja yang rendah juga. Individu biasanya melakukan semua tugas organisasi dan dalam organisasi yang kompleks, diferensiasi tinggi karena pembagian kerja yang tinggi juga. Lalu ada peran organisasi yang dimana seperangkat perilaku terkait tugas yang disyaratkan seorang oleh posisinya di organisasi. Pertama, ketika pembagian kerja meningkat, manajer mengkhususkan diri dalam beberapa peran dan merekrut orang untuk mengkhususkan diri pada yang lain. Lalu kedua, ada spesialisasi memungkinkan orang untuk mengembangkan kemampuan dan pengetahuan individual mereka dalam peran spesifik mereka. Lalu ada struktur organisasi berdasarkan pada sistem peran dan saling terkait. Ada otoritas dan kontrol, yaitu pertama ada otoritas, yaitu kekuatan untuk meminta pertanggungjawaban orang atas tindakan mereka dan untuk membuat keputusan terkait penggunaan sumber daya organisasi. Dan kontrol adalah kemampuan mengkoordinasikan dan memotivasi orang untuk bekerja demi kepentingan organisasi. Divisi dari subunit, yaitu subunit fungsinya yaitu subunit yang terdiri dari sekelompok orang bekerja bersama yang memiliki keterampilan yang sama atau menggunakan jenis pengetahuan, alat atau teknik yang sama untuk melakukan pekerjaan mereka. Divisi yaitu subunit yang berdiri dari kumpulan fungsi atau departemen yang berbagi tanggung jawab untuk menghasilkan barang atau layanan tertentu. Kompleksitas organisasi yaitu jumlah fungsi dan divisi yang berbeda yang dimiliki oleh suatu organisasi. Yang pertama ada tingkat diferensiasi, dan ada juga jenis-jenis fungsi, yaitu fungsi pendukung, fungsi produksi, fungsi pemeliharaan, fungsi adaptif, dan juga ada fungsi manajerial. Lalu ada vertical and horizontal differentiation, yaitu hierarki, yaitu klasifikasi orang menurut otoritas yang pangkat relatif mereka. Diferensiasi vertikal, cara organisasi mendesain hierarki otoritas dan menciptakan hubungan pelaporan untuk menghubungkan peran dan subunit organisasi, menetapkan otoritas distribusi antar level. Lalu diferensiasi horizontal, yaitu cara organisasi pengelompokan tugas-tugas organisasi ke dalam peran dan menjadi subunit atau fungsi dan divisi. Dibagi menjadi peran, dibedakan menurut tanggung jawab tugas utama mereka. Lalu ada menyeimbangkan diferensiasi dan integritas. Diferensiasi horizontal diharapkan memungkinkan orang untuk berspesialisasi dan menjadi lebih produktif. Ya, spesialisasi sering membatasi komunikasi antar subunit. Orang-orang yang mengembangkan orientasi subunit yaitu kecenderungan untuk melihat peran seorang dalam organisasi secara ketat dari perspektif kerangka waktu, tujuan, dan orientasi antar pribadi dan subunit seseorang. Menyeimbangkan diferensial dan integrasi. Lalu ada ketika orientasi subunit terjadi, komunikasi gagal dan koordinasi menjadi sulit. Integrasi proses mengkoordinasikan berbagai tugas, fungsi, dan divisi sehingga mereka bekerja sama dan tidak saling bertentangan. Lalu ada jenis mekanisme integritas, yaitu ada hierarki otoritas, kontak langsung, permasalahan, peran penghubung, gugus tugas, tim, dan mengintegritas peran serta mengintegrasi departemen. Dan ini bisa kalian lihat
dari ada bagan tentang integrating mechanism. Nah, oke. Thank you for attention. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.